Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milda Amalia dengan NPM 2304110042. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang merupakan ujian lisan dari mata kuliah Ekonomi Politik. Yang pertama, jelaskan hubungan antara ekonomi dan politik menurut pemikiran Aristoteles. Menurut Aristoteles, ekonomi dan politik adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Ekonomi digunakan sebagai alat dan politik digunakan sebagai yang mengarahkan. Politik biasanya mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, dan ekonomi digunakan sebagai alat pendukung untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, atau mencari keuntungan itu tidak boleh berjalan sendiri sesuai keinginan pelaku ekonomi demi mencapai hasil yang adil supaya bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Jadi, apabila ekonomi dibiarkan berjalan sesuai keinginan pelaku ekonomi, maka akan menimbulkan ketimpangan yang kaya makin kaya dan yang miskin makin tertinggal. Sebaliknya juga dengan politik tidak akan berjalan dengan ekonomi yang lemah, karena negara membutuhkan sumber daya untuk mengatur dan mensejahterakan masyarakat sesuai dengan tujuan politik tadi. Selanjutnya, analisis perbedaan mendasar antara sistem ekonomi merkantilisme dan liberalisme klasik, terutama dalam hal peran negara dalam perekonomian. Di sini perbedaannya terletak pada seberapa besar negara ikut campur dalam perekonomian. Dalam merkantilisme, negara sangat aktif dan dominan dalam hal perekonomian, karena ekonomi dianggap sebagai memperkuat kekuasaan negara. Jadi, hampir semua aktivitas ekonomi diatur dan dikendalikan oleh negara. Sedangkan dalam liberalisme klasik, peran negara sangat dibatasi seminimal mungkin, karena diyakini pasar bisa mengatur sendiri dengan mekanisme alami, dan individu diberikan kebebasan untuk mencari keuntungan melalui kegiatan perekonomian tersebut. Lalu, jelaskan konsep invisible hand menurut Adam Smith dan bagaimana konsep tersebut mempengaruhi kebijakan publik dalam sistem ekonomi modern. Menurut Adam Smith, invisible hand adalah kondisi di mana ketika individu diberikan kebebasan untuk mengejar kepentingan pribadinya dalam kegiatan ekonomi. Konsep ini sangat berpengaruh dalam kebijakan publik, di mana kebijakan publik yang memberikan ruang lebih besar pada pasar. Tapi pada kenyataannya, negara tidak sepenuhnya lepas tangan, karena diyakini bahwa dalam pasar tetap ada kegagalan seperti monopoli, ketimpangan, atau krisis. Kemudian, uraikan kritik Karl Marx terhadap sistem ekonomi klasik, khususnya terkait akumulasi kapital dan dampaknya terhadap ketimpangan sosial. Menurut Karl Marx, sistem ekonomi klasik adalah sistem yang dapat dipercaya bahwa pasar bebas bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Marx melihat dalam kapitalisme bahwa pemilik modal akan menumpuk keuntungan yang dihasilkan dari buruh, sementara buruh hanya menerima upah atau gaji yang jauh lebih kecil dari nilai yang telah dihasilkan. Dari situ, Marx mengkritik bahwa semakin terakumulasi kapital, semakin memperdalam ketimpangan sosial, yaitu yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Maka dari itu, Marx meyakini bahwa sistem ini tidak sesuai dengan sistem ekonomi klasik. Kemudian Marx menyatakan bahwa ini diperlukan adanya perubahan dan menekankan pemerataan serta kepemilikan modal. Yang terakhir, bandingkan pendekatan ekonomi liberal dan ekonomi sosialis dalam mengatasi masalah ketimpangan sosial. Menurut Anda, pendekatan mana yang lebih relevan diterapkan saat ini? Jadi, ketimpangan dalam ekonomi liberal dianggap sebagai sesuatu yang bisa dikoreksi, dan biasanya negara ikut berperan dalam menjaga keseimbangan seperti memberikan subsidi atau memberikan bantuan. Sedangkan dalam ekonomi sosialis, ketimpangan itu dianggap sebagai masalah yang hadir dalam sistem itu sendiri,
Jadi solusinya lebih langsung dan lebih struktural, seperti peran negara dalam mengatur kekayaan dan kepemilikan aset. Kemudian jika ditanya mana yang lebih relevan, menurut saya saat ini bukan dengan memilih salah satu di antaranya. Karena jika ekonomi terlalu liberal, maka ketimpangan akan melebar, dan jika ekonomi terlalu sosial, maka ekonomi akan menjadi kurang dinamis. Jadi kita bisa menggabungkan keduanya untuk menghindari ketimpangan sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.